jelasin tentang ini. Jadi ada on-premise, ada infrastructure as a service, ada platform as a service, ada juga software as a service. Nah, ini adalah bentukan-bentukan atau bisnis model yang biasanya ditawarkan oleh cloud service provider ya, CSP ya, dari infrastructure as a service ke kanan. Oke. Nah, kenapa on-premise enggak? Ya jelas lah, kalau on-premise kan ya lo setup semuanya manually gitu, lo setup semuanya sendiri gitu kan. Lo beli server sendiri, lo setup networkingnya sendiri, setup storage-nya sendiri, servernya sendiri, teknologi virtualisasi sendiri, sampai lo ngedeploy aplikasi yang bisa diakses oleh publik, ya kan? Ya jelas lah kalau ini bukan cloud service ya, maksudnya bukan cloud service provider gitu. Kalau gini ya lo nyiapin sendiri. Nah, biasanya cloud service provider kayak Google Cloud ini itu nyediain bentukan-bentukan produknya tuh dari sini nih, dari infra ke kanan. Oke? Infrastructure as a service, platform as a service, sama software as a service. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada letak level abstraksinya. Oke, di infrastructure as a service, cloud service provider, dalam hal ini Google ya, Google Cloud, itu mengabstraksi dari networking sampai virtualisasi. Artinya lo nggak mesti tahu nih gimana caranya Google Cloud nge-manage network mereka, nge-manage storage mereka, nge-manage virtualisasi mereka by physically gitu ya, nggak perlu ngerti gitu ya. Kalau lo mau pakai produknya Google Cloud yang bentukannya adalah infrastructure as a service, lo cukup nge-define OS-nya, terus lo install middleware dan runtime segala macam, terus lo running di aplikasinya. Oke? Ya tentu dengan database gitu ya. Lo running aplikasinya gitu. Itu kalau lo mau pakai produk yang IaaS, infrastructure as a service. Contohnya Compute Engine, tapi nanti gua akan jelasin lebih detail. Berikutnya platform as a service. Untuk platform as a service, Google Cloud mengabstraksi dari networking sampai ke runtime-nya. Jadi teman-teman cukup migrate gitu ya, atau ngerunning aplikasinya, aplikasi dan database-nya itu ke mesinnya gitu ya, virtual mesinnya punya Google. Jadi teman-teman nggak mesti tahu OS-nya apa, runtime-nya apa gitu ya. Yang penting lo cukup teman-teman cukup bawa aplikasinya gitu ya. Maksudnya install aplikasinya di produk platform as a service-nya milik Google Cloud. Contohnya App Engine, Cloud Run gitu ya. Nah, itu nanti gue akan jelasin. Selanjutnya adalah software as a service. Well, sebetulnya software as a service juga bentukannya sih kalau di Google Cloud mungkin nggak ada secara langsung gitu ya, adanya di Google Workspace kayak spreadsheet, Google Docs gitu ya, which is diabstraksi dari networking sampai aplikasi. Artinya apa? Artinya teman-teman nggak perlu bikin aplikasi kan, Google Docs itu udah ada kan, teman-teman tinggal pakai aja, tinggal utilize aja. Itu perbedaannya. Oke, jadi kita akan bahas dari infrastructure as a service sampai ke platform as a service. Nah, sebetulnya nggak cuma ini aja teman-teman. Sebenarnya nama ini gitu ya, nama infrastructure, nama platform ini sebenarnya itu dari diberikan dari level abstraksinya aja teman-teman gitu ya. Karena nanti ada banyak lagi, ada function as a service gitu ya, ada banyak sekali gitu. Tapi yang general, yang paling umum itu dibaginya seperti ini. Oke, nanti akan gue jelasin lebih lanjut. Next, nah ini beberapa service-service komputasi yang ada di Google Cloud ya. Ada Compute Engine, ada Kubernetes Engine, ada Cloud Run, ada App Engine, ada Cloud Functions. Compute Engine tuh basically lo kayak sewa VPS gitu ya, VPS, lo bikin virtual machine, lo utilize di virtual machine itu gitu ya. Terus Kubernetes Engine itu sebetulnya kayak lo sewa server, terus Google Cloud akan menginstal Kubernetes on top of server yang lo sewa gitu kan. Terus lo tinggal manage Kubernetes-nya gitu. Lo manage sisi Kubernetes-nya. Nah, kalau Cloud Run itu basically itu kayak Google Cloud lo sewa server di Google Cloud, terus Google Cloud akan menginstal Kubernetes-nya. Teman-teman nggak perlu nge-manage Kubernetes-nya gitu ya. Teman-teman cukup nge-running container on top of Kubernetes yang udah disediain sama Google Cloud gitu. Jadi bedanya sama Kubernetes Engine tuh, kalau Kubernetes Engine teman-teman harus nge-manage Kubernetes-nya sendiri gitu ya. Kalau Cloud Run tuh enggak. Cloud Run tuh teman-teman cukup nge-manage kontainer-kontainernya aja gitu. Ya mengatur kontainer-kontainernya aja gitu. Nah, untuk App Engine kurang lebih sama kayak Cloud Run, cuman bentukan aplikasinya biasanya monolith gitu ya. Tapi untuk sekarang sih nanti gue cek lagi, tapi harusnya sih App Engine sekarang sudah support juga untuk yang container based application ya. Apa itu container? Teman-teman bisa cek ke serial Docker ya. Jadi untuk App Engine sih rata-rata dipakai untuk aplikasi yang monolith.
Untuk Cloud Run Kubernetes paling sering dipakai untuk yang microservice ya. Nah, selanjutnya ada Cloud Functions. Nah, ini yang tadi gue jelasin. Jadi Cloud Functions itu, well, kalau dibilang platform as a service, enggak juga gitu ya. Karena kita nggak bikin aplikasi sebetulnya. Kita cuman bikin satu function gitu ya, based on Node.js gitu kan. Tapi sekarang udah banyak, jadi bisa beberapa bahasa pemrograman juga. Nah, teman-teman tinggal bikin function gitu ya, bikin fungsi JavaScript contohnya gitu ya, kalau pakai Node.js. Terus fungsi JavaScript itu di-deploy ke Cloud Function, nanti dikasih return balik endpointnya udah bisa langsung dieksekusi gitu. Jadi very very simple gitu ya, very very practical untuk yang Cloud Function ini. Teman-teman cukup bikin satu function JavaScript contohnya gitu ya, terus deploy ke Cloud Function, udah deh bisa langsung dieksekusi public gitu ya, dan itu scalable gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ini, lihat. Ini berkaitan sama slide yang sebelumnya tentang on-premise, IaaS, PaaS dengan SaaS. Jadi dari Compute Engine sampai ke Cloud Function, itu perbedaannya dari sini nih. Ada highly customizable, ada highly managed. Jadi semakin ke kanan, level abstraksinya semakin tinggi. Ngerti ya? Jadi kalau semakin ke kiri, semakin rendah abstraksinya. Artinya apa? Kalau Google Compute Engine itu hanya diabstraksi sampai level virtualisasi gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai Google Compute Engine itu harus define OS-nya gitu kan yang tadi. Nah ini, karena Compute Engine itu infrastructure as a service, teman-teman harus ketika pakai Compute Engine, teman-teman harus define mau pakai OS apa, terus install untuk running aplikasinya perlu install apa aja gitu kan. Terus database-nya diinstal, aplikasinya diinstal, baru bisa running publicly. Oke, itu Compute Engine. Nah, semakin ke kanan, itu nilai abstraksinya tuh makin tinggi. Oke? Contohnya, Google App Engine itu adalah platform as a service. Teman-teman kalau mau ngedeploy aplikasi Java, aplikasi Golang, aplikasi Node.js gitu ya, teman-teman cukup mindahin source code-nya gitu ya istilahnya, atau kalau dari Java mungkin cukup pindahin jar file-nya, terus running on top of virtual machine yang udah disiapin sama Google. Jadi kita nggak perlu define OS-nya apa, nggak perlu define runtime-nya gimana. Jadi Google udah nyiapin itu semua, kita cuman mindahin aplikasi kita dan running on top of machine yang udah disiapin sama Google Cloud.